Bodo amat lah sama anime ecchi. Nggak ngotak semua yang sekarang anime ecchinya. Sepertinya banyak banget ya yang nungguin anime ini. Bukan karena visualnya saja yang keren, tapi ceritanya juga cukuplah seru banget. Dari CMC yang mati ketabrak truk. Ya, hal seperti itu udah biasa sih di anime-anime isekai lainnya gitu. Ya intinya anime ini ya walau lagi bentar bakalan tayang gitu, tapi saya mau sedikit spoiler dari manganya. Ya karena anime ini juga ada komedinya gitu sedikit. Hehe. Saya demen banget sih sama anime yang satu ini gitu. Walaupun tahun 2021 itu baru rilisnya gitu ya. Ya, anime yang bakal saya review atau spoiler kali ini adalah anime Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Desu. Ya, seperti di judulnya pasti aja kalian tuh udah tahu ini anime bakalan berlatar tempat di mana. Ya jelas di isekai lah. Tapi kalau ada anime yang isinya genre isekai, tapi ceritanya nggak ada isekainya gitu, eh agak aneh aja sih. Nah, selain itu, saya juga bakal ngebahas anime ini untuk kedepannya. Karena menurut saya anime ini lumayan seru gitu. Ya intinya, untuk nutupin saya biar nggak ngebahas Staten Yusha lagi gitu. Nah, daripada kita ini kelamaan, kita langsung aja menuju review atau spoilernya untuk cerita anime ini. Sebelum kita menuju ke spoilernya gitu ya, tapi kita ini review dulu gitu ya. Tapi bagi kalian yang nggak baca manganya, ya mampus, saya spoilerkan. Apalagi nggak baca light novelnya. Sada coy. Bercerita tentang seorang net yang berusia 34 tahun tewas tertabrak truk setelah berusaha menyelamatkan orang yang tak dikenalnya dan bereinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudes Greyat, bayi yang baru lahir gitu. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya yang masih tersimpan, Rudes bersumpah untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan tidak mengulangi kesalahan masa lalunya. Setelah memiliki fisik dan pikiran yang sudah dewasa, Rudes dipandang sebagai seorang jenius ilmu sihir oleh orang tuanya, orang tua barunya gitu. Ia mendapatkan pelajaran di bawah arahan ayahnya yang merupakan seorang pendekar pedang yang kuat dan juga seorang guru penyihir bernama Roxy Mirgodia. Namun terlepas dari penampilannya yang polos, Rudes masih merupakan otaku sesat yang menggunakan kekayaan pengetahuannya untuk mendekati wanita yang tidak pernah bisa ia lakukan dalam kehidupan sebelumnya. Ada bener-bener otaku sesat gitu ya. Yang biasa itu nyari kode nuklir gitu atau nggak wibu sesat gitu ya. Yang kode nuklir itu pasti aja nah di kolom komentar itu, bang kodenya apa ini. Gak mau nyari sendiri gitu ya. Aduh, astaga. Padahal udah di kolom deskripsi udah dikasih tahu itu kode nuklirnya, tapi malahan masih nanya gitu. Ya udah dikasihnya itu ya yang wow banget gitu ya. Nah, saya sekarang baru saatnya ngebahas ceritanya gitu, tapi saya bakal ngebahasnya itu pakai manga gitu ya. Hehehe, spoiler halus gitu. Ya. Dalam cerita anime ini, ya menurut saya sangatlah menarik dari visualnya yang diberikan dalam trailernya. Karena beda banget sama anime yang lainnya dalam visualnya gitu. Walau saya kira ini anime lama gitu. Soalnya saya kayak pernah nonton gitu anime yang visualnya kayak mirip gitu. Tapi setelah saya lebih teliti lagi,
dan membaca manganya, ternyata visualnya tuh lebih bagus gitu daripada anime yang lainnya. Nah, selain itu, dalam cerita anime ini, ya walau ayahnya kayak mesum, tapi kayaknya bukan ayahnya aja sih yang mesum. Si Rudy juga gitu sih, sampai-sampai nyimpen celana dalamnya gurunya si Roxy. Ada. Ya ada sih satu momen yang buat saya itu agak ketawa gitu. Ya saat si Rudy lepas paksa pakaiannya si Sylvie. Ya dikiranya sama si Rudy itu si Sylvie itu adalah cowok gitu. Ya karena dadanya itu yang terlalu rata gitu ya. Rata banget kayak papan pencucian gitu. Kalian yang berdadai rata jangan kesel ya setelah menonton video ini. Setelah mendengar saya itu bilang dada rata gitu ya. Aduh. Ya jadi itu kan dilepas juga paksa gitu sama si Rudy. Udah parah emang ya Rudy. Nah selain itu juga saya ada sih lagi satu momen saat membantu di keluarganya si Rudy itu ketahuan hamil gitu. Ya kayaknya sih dihamil sama ayahnya si Rudy gitu. Itu loh ekspresi dari ibunya Rudy, menakutkan banget. Ada ya pada akhirnya sih hampir diusir gitu. Nggak jadi karena si Rudy itu kayak ngarang cerita gitu, dibilang ayahnya itu yang nyerang gitu ya. Dan juga si Rudy itu juga nggak mau kehilangan pembantunya itu, udah soalnya itu dianggap kayak keluarga juga gitu ya. Nah setelah itu kita lanjut lagi ya. Maaf kalau ceritanya saya nggak jelasin satu-satu, soalnya itu bakalan dibagi 2 atau 3 part gitu nantinya. Mungkin gitu aja ya saya tuh buat videonya, kalau kalian tuh suka gitu ya. Ya di sana si Rudy diminta menjadi guru sihir di kediaman bangsawan gitu. Ya di sana bangsawannya itu kenalan dari ayahnya si Rudy. Ya yang diminta dilatih itu bernama Eris. Ya bukan Eris dari Kursuba ya. Ya di sana si Rudy berapa kali dah itu dipukul sama si Eris. Ngeri amat, sampai-sampai dicari-cari gitu. Aduh, ngeri banget anjir. Ya di sana juga si Rudy berencanakan kayak penculikan gitu, tapi pada akhirnya tuh diculik beneran. Anjir, parah banget. Ya selain itu juga saya melihat di sana si Eris itu terlalu dimanjakan gitu anjir sama kakeknya, sampai-sampai kayak gitu amat anjir. Dan ada juga momen yang agak buat saya itu kesel aja gitu. Ya saat ulang tahunnya si Rudy itu memakai sihir gitu biar kelihatan sedih gitu. Jadi itu keluar air mata terus gitu. Jadi itu banyak yang percaya, dikira itu dia itu sedih karena ceritanya si Rudy dibilang orang tuanya itu jauh banget gitu, tinggal jauh, kangen gitu sama orang tuanya gitu. Dan mereka semua itu nggak percaya gitu ya sama gitu, malah mudah tertipu gitu intinya ya. Goblok emang. Nah selain itu juga si Eris dan si Rudy juga udah mulai deket juga gitu, sampai-sampai si Eris mau beralih pedang gitu. Tapi si Rudy itu kayak masih kurang dalam berpedangnya gitu, jadi kalah aja gitu kalau ngelawan si Eris. Ya juga ada momen saat selesai ulang tahunnya si Rudy itu anjir, si Eris kayak udah mulai siap gitu anjir untuk memberikan tubuhnya itu ke si Rudy. Aduh. Tapi pada akhirnya itu ya takut gitu si Eris untuk ngelakuinnya. Aduh. Katanya saat udah berumur 16 tahun baru akan berani ngelakuinnya gitu. Nah selanjutnya lagi, ya kita lanjut ke momen yang gimana gitu ya. Ya di sana saat si Rudy
lagi ke atas bukit gitu, mendadak melihat sebuah pusaran gitu di atas langit. Nah, saat lingkaran itu jatuh ke tanah, ya terjadi sebuah ledakan gitu yang ngebuat semuanya di teleport gitu secara paksa ke tempat yang random gitu. Ya intinya di sanalah waktu mereka untuk berpetualang gitu, sampai si Rudy itu bertemu dengan ayahnya. Ya di sana si Rudy salah sangka gitu, dikiranya itu ayahnya itu selingkuh gitu. Di saat ibunya juga di teleport entah kemana gitu. Ya ada, tapi intinya itu pada akhirnya itu dicari juga gitu. Oke, sampai segini dulu video kali ini ya. Hmm, Kalau kalian suka sama video ini, ingat aja ya, like, dan juga kalau kalian itu penasaran sama cerita selanjutnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar untuk minta part 2 nya dari video tentang pembahasan anime Mahoku Tensei Isekai, tentang pembahasan anime Mahoku Tensei Isekai, tentang pembahasan anime Mahoku Tensei Isekai Itara Honki Des gitu ya. Ya intinya anime ini juga bakal seru banget kalau misalnya udah rilis gitu tahun 2001. Kalian itu pasti aja bakalan patah banget sama anime ini. Tapi semoga aja udah sampai klimaksnya gitu ya anime itu. Ada, saya tuh gak sabar intinya. Dan ini lumayan seru banget dari visualnya, itu keren banget gitu. Ceritanya komedi iya ada gitu, keren banget pokoknya. Kalian itu pasti aja bakal seneng banget kalau udah nonton anime ini ya. Pokoknya itu kalian itu bisa dipakai untuk menemani malam kalian, malam minggu kalian yang jomblo gitu ya. Ya ada, ini juga durasinya itu udah kelamaan sepertinya ya. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu video kali ini ya. Dan jada minasan, selesai juga.